kan Mas Agus ini kerja kaki-kaki, tidak semuanya airsas, tidak semuanya statik. Kalau menurut Mas Agus, pilihan antara airsas atau coilover? Ya. 3, 2, 1. Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Oto Gamara. Sekarang kita akan membahas salah satu profil bengkel spesialis kaki-kaki di Makassar. Nah, sekarang di samping saya sudah ada Mas Agus Sulistiono, salah satu spesialis kaki-kaki terbaik juga di Makassar. Bagaimana kabar, Mas? Baik. Baik. Penyakit hati hilang. Nah, deh. Jadi Mas Agus ini juga salah satu senior spesialis kaki-kaki di Makassar. Oh ya, BTW ini Mas, selamat ini atas kelahiran anak ketiganya, Mas. Jadi sudah 3 apa sudah? Tuh, sudah 3 tuh? 3 nih Kak? Yang tahu. Yes. Yang lebih-lebih. Itu bahasa. Oh iya Kak. Aduh. Bagaimana kabar bengkel ini Mas selama pandemi ini, Mas? Kalau dibilang efeknya banyak sekali. Selain agak berkurang ya. Kurang customer atau Kurang pastilah, orang pasti mau kesini juga mikir kan. Mau kesana, namanya juga lagi wabah. oh, tapi kalau langganan kayak gini Mas masih terima deh. Masih Simpan mobil begitu. ya, masih. Kalau yang Kita harian kerjakan lah, juga. yang harian yang susah ya. Tapi selama ini ya alhamdulillah sudah mulai mau kembali normal. Jadi begini Mas. Mas ini pertama kali asli mana Mas ini? Asli Jawa. Jawa. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Magelang nih, Magelang. Kurang lebih mendekati Jogja. Oh, Magelang Jogja jadi kita situ. Jadi pertama kali tiba di Makassar ini Mas kapan? Pertama kali saya datang ke Makassar, kota Makassar itu tahun 2004, tepatnya hari Kamis tanggal 9 Juni 2004 saya injak kota Makassar. Hari Kamis 9 Juni. Sampai saya ingat sekali. Wah, berarti ulang tahun ke-16 tahun bagi harusnya Mas lalu ini. Wah, Mi. Selamat happy birthday kedatangannya Mas. Selamat happy birthday. Itu pertama kali Mas langsung buka bengkel atau masih? Memang tujuan awal dari Jawa itu memang kesini memang untuk buka bengkel yang katanya di Makassar itu belum ada bengkel spesialis kaki-kaki mobil. Jadi Tahun itu ya, tahun pada 2004 saat itu. jadi memang sebelum kita tempati di Makassar ini ada yang survei, katanya sih memang belum ada di Makassar, belum ada Yang khusus bengkel kaki-kaki. khusus kaki-kaki itu belum ada. Tapi memang tidak tahu ada atau tidaknya, tapi tidak maksudnya sebagus yang bengkel kita buat Jawa lah. kemarin. Seperti itu. Tapi pertama kali di Makassar ini Mas langsung buka bengkel sendiri atau masih ikut di Enggak. salah satu bengkel kah atau ada rekanan kah? Tahun 2004 itu saya datang ke Makassar, memang saya belum berani untuk buka bengkel sendiri. Jadi saya itu masih ikut sama namanya bengkel Santo. Mungkin kalau orang-orang dulu yang pasti tahu lah bengkel Santo. Yang sudah lama main mobil lah ya. Yang lama main mobil pasti tahu itu bengkel Santo. Di situ saya tekuni kerja masalah kaki, tapi memang di jiwa saya, hobi saya kan memang modif, merubah sesuatu gitu. Oh, Dari jadi bukan kerja standar, bukan Enggak. segera kerja standar. Artinya gini, saya itu kerja bosan dengan itu kalau dibilang perubahan mobil dari tahun 2004 sampai sekarang Sekarang sudah 2020 ini, kalau dibilang perubahannya banyak, mobil banyak, tapi untuk kaki-kaki tetap hampir sama. Jadi Hampir kalau mirip dibilang ya. kesusahan enggak ada. Jadi selama 16 tahun ini perubahan mobil ini signifikan lah, anggaplah signifikan kalau dari segi body, fitur apa segala macam. Tapi kalau kaki-kaki perubahan tidak terlalu banyak. Saya rasa enggak terlalu banyak. Jadi kalau bilang paten ya sudah otaknya sudah kental gitu. Masalah di kaki-kaki Oh, sudah jadi kental. istilahnya ini sudah berkeluarga sama pera apa segala Iya, macam. sudah berkeluarga. Itu sepupunya juga baut 12 itu Baut, sepupu semua. Leti-leti gimana semua? Seperti itu. Jadi di situ saya merasa kayak jenuh, apa kerjaannya cuma gitu-gitu. Saya coba bikin, ada salah satu customer yang memang niatnya mau
merubah mobil modifikasi terus. Oh, jadi customer pertama Mas yang untuk customer. modifikasi kaki-kaki. Pada saat itu paling cuma motong per, jadi tidak ada regulasi atau kategori. Kalau boleh tahu Mas, jenis mobil apa itu? Apa mobilnya? Apakah Kijang kotak kah, Starlet kotak kah? Ya, zaman dulu kayak Corolla Grid itu zaman-zamannya 2004, Timor gitu kan. Kijang Grand segala macam. Ya, seperti itu. Jadi paling motong per, pendekin, nggak tahu nyaman atau tidak. Regulasi pun juga kita juga masih buta kan. Masih awam lah. Pokoknya intinya potong per, mobilnya pendek udah. Jadi modifikasi pertama itu Mas, sekedar ceper saya. Sudah itu saja kan, mainnya kan bikin kaki, nggak bisa kan bikin kayak glow. Nah, pintu gunting kalau masuk teriris tuh. Itu Santo Mas, waktu di Makassar lokasi pertamanya di mana? 2004 itu lokasinya di mana di Makassar? Jadi ini sedikit cerita nih, awal mulanya ini bengkel berdiri ini Santo. Dari Jawa itu saya juga nggak tahu bengkel itu di Makassar itu seperti apa, terus tempatnya di mana, terus orang-orangnya Makassar itu seperti apa, ramah atau tidak pun saya juga nggak tahu. Tapi memang niatnya juga di situ cari rezeki. Nah, awal mulanya bengkel pertama itu di Cendrawasih. Oh, jadi pertama kali Cendrawasih. Pada saat saya datang ke sini, bengkel itu ternyata belum selesai, masih direnovasi. Terpaksa ngontrak di Veteran. Veteran berjalannya di Veteran kurang lebih ada 2 tahun. Jadi itu yang Cendrawasih, makanya dibagi. Sudah dibagi bidang. Oh, jadi bercabang ceritanya, ada dua bengkel. 2 bengkel. Jadi memang saya pertama kali injak Makassar ya, saya juga pertama kali dirikan itu yang namanya Santo Bengkel. Artinya kalau teman-teman tahu Santo Bengkel lah. Kalau teman-teman Makassar ini rata-rata tahu pasti Santo Bengkel itu yang di Abdesir Mas ya, sekarang ya? Sekarang tempatnya ada di Abdesir. Nah, yang di Abdesir itu sebenarnya awal mulanya dari beliau ini satu. Bangsa-bangsa Sabar. Satu. Nah, jadi awal mulanya berdiri Santo Bengkel itu teman-teman Mas dan teman-teman yang datang dari Jawa ke Makassar, dirikan Santo. Dirikannya Santo. Nah, setelah jadi Mas pertama kali buka bengkel sendiri itu kapan? Buka bengkel sendiri itu ya maksudnya beralih ke AB Understeel begitu. AB Understeel itu kemarin sih awal-awal tahun 2009 ya, 2010. Oh, jadi sekitar 4 tahunan bersama Santo dulu ya. 4 tahun sama Santo. 2010 2011 kurang lebih seperti itulah. Ini tidak mendukung toh ini iPad kan. Logonya Mas Agus pasang sih, mati-mati toh. Itu awal mulanya masih merasa takut-takut ya. Ketakutan saya pada saat saya mau berdikari sendiri itu, ketakutannya cuma ya salah satunya itu tidak ada customer. Gitu. Karena kita juga takut kan, sudah keluar dari pekerjaan kita mau ternyata bikin sendiri. Ternyata down. Apa coba kan bilang gitu. Tapi tidak maksudnya di situ tidak sesuai dengan pemikiran saya, tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan, ketakutan itu. Jadi awal mulanya berdiri, jalan-jalan sedikit-sedikit berkembang terus Mas ya. Pertama kali dirikan AB Understeel di mana? Maksudnya lokasinya AB Understeel ini di mana pertama kali? Lokasi AB Understeel itu dulunya ada di Veteran juga sih. Di Veteran juga. Veteran di dekat Unta Baru kayaknya. Oh iya, tembusan Unta ya. Kalau teman-teman tahu itu Menara Motor. Sampingnya. Di sampingnya itu ada sekarang yang ada Miawa itu bengkel pertama kali AB Understeel didirikan di situ. Setelah bergelut sama Baut, Murmur, Per, sekarang bergelut sama Indomie. Di situ. Jadi itu memang ruko spesialis usaha. Ya. Seperti itu. Mas pertama kali bikin AB Understeel itu sama siapa? Ada rekanan kah atau berapa orang kah yang bentuk? Nah itu bisa juga dibilang si Kebet secara kebetulan. Kenal? Secara kebetulan saya. Uli berarti ya? Iya. Uli kalau kamu nonton ini, Mas Agus berterima kasih. Si Kebet, maksudnya gini. Pada saat saya keluar dari pekerjaan saya sama berdirikan ini AB Understeel ini, itu saya sendiri. Pas kebetulan juga ada teman saya yang memang mau berkunjung ke Makassar, mau cari kerjaan.
di situ saya rangkum, apalagi nih temennya juga akrab sekali, pokoknya enak lah diajak dia pun juga ada pengalaman, ada juga hobi juga yang sama. Berarti teman yang datang dari Jawa ini sudah ada pengalaman lah, Ada, sudah tahu lah tentang kaki. Tapi enggak sekental otak-otak yang ini kan, enggak, cuma ya sekedar ada pondasinya lah untuk mengerjakan bagian kaki itu sudah ada. Jadi pokoknya sinkron lah ini, teman ini sinkron. Berarti berdua mas? Jalan, ya. Berdua saya? Berdua, awalnya itu berdua, Abiandres cuma berdua. Itu namanya Mas Aji itu. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu tentang Mas Aji ini, Mas Aji sebenarnya itu keturunan Rusia, lama tinggal di Malaysia, cuma dikasih tetek sama orang Magelang. Jadi begitu bentuknya. Seperti itu. Begitu bentuknya, terlalu banyak blasterannya. Kadang-kadang kalau cerita pengalaman ini mas, pasti ada pengalaman suka duka atau selama buka bengkel atau mulai bengkel, pengalaman suka dukanya nih mas, yang entah itu pahit kah atau manis kah? Kalau pengalaman dari sisi sukanya dulu ya. Ya suka sekali. Kalau saya mas lebih bagus duka dulu. Jangan sedih-sedikit dulu, senang-senang di belakang. Lagunya saya Jamrut berasa sakit dahulu. Ya oke. Jadi kalau dibilang terserah kita ya mas, kita punya cerita. Jadi itu kalau dibilang dukanya itu ya paling kalau pas kita lagi kurang waktunya cicilan. Enggak, kayak bilang waktunya bayar listrik, waktunya gajian anak-anak, waktunya ini dan itu. Ternyata customer selama ini kurang. Itu juga sudah jelas orang. Kalau pengusaha mas pasti begitu. Pastilah. Dukanya itu pasti. Maksudnya duka lain nih mas, entahkah susah cari tempat, entahkah ada customer yang kurang terima hasil mobilnya terus mengamuk di bengkel. Kalau masalah itu, kalau dibilang customer kurang puas dengan hasil kerjanya, sebenarnya gini, saya sebagai bengkel terbuka, saya kerja bukan pakai mesin ya, pakai tenaga, namanya juga kerja jasa. Kalau memang pun pekerjaan saya itu ada kurangnya, sebenarnya itu customer bisa datang ke sini, terima komplain lah ya. Komplain lah, silakan. Kalaupun bilang nanti takut dimintain biaya, enggak kok. Kalau memang itu murni itu pekerjaan saya, ngapain saya minta. Kalau murni pekerjaannya mas yang kurang istilahnya kurang memuaskan untuk pelanggannya, itu digaransi lah ya. Tanpa dipungut biaya sedikit pun. Palingan teh kota. Ya, mengerti lah karena orang juga kan kerja haus toh. Kalau paling yang jelas itu kalau tidak satu bungkus lah toh, black sedikit. Enggak harus. Boleh. Enggak harus, tapi yang seperti itu sebenarnya permintaan dari bengkel manapun itu adalah waktu. Waktu karena ini kan yang kerja manusia juga mas, bukan mesin toh. Tapi memang sih juga itu yang memang susah diatur untuk punya usaha bengkel seperti ini. Tapi memang mas, kalau anak-anak lama yang main di bengkel tak pasti mengerti masalah waktu. Harus datang pagi kalau mau kerja mobil 1 hari. Kalau enggak, ya harus sabar simpan mobilnya. Karena bukan cuma dia mau punya mobil yang mau dikerja. Kan begitu realitanya mas tuh. Logikanya begitulah. Harapannya seperti itu, saling mengerti, bagi waktu. Jelas untuk kaki ada kesabaran, ada kemauan, semuanya pasti beres. Beres lah ya. Beres, insya Allah beres. Jadi istilahnya kalau untuk mobil-mobil yang berkeliaran di Makassar bisa lah didapat semua problemnya kaki-kaki. Cuma yang penting sabar. Dapat mas. Dapat. Jadi kalau misalnya mas mobilku kijang tapi mau gak pasang kaki-kaki sedan, asal ada kemauan dan kesabaran. Intinya itu. Iya kan istilahnya kayak begini mas. Iya. Kijang kan per daun ini. Nah, kalau mau ganti pakai spring ulir kan bisa toh, tapi harus sabar. Harus sabar. Itu namanya pindah agama. Oh mutasi. Mutasi kan namanya kalau pindah agama. Teman-teman, pindah agama namanya mutasi ya teman-teman. Ini pegawai Samsat begini memang. Daripada bilang ke reformasi. Itu maksud saya. Per daun itu yang itu dibilang independen. Punya penggerak sendiri. Pakai kardan lah ya. Jadi memang dirubah jadi model spiral, pernya, suspensinya independen.
Jadi semua Bisa. kaki-kaki mobil Mas bisa dirubah. Sebenarnya bisa, selama itu masih wujud barang pasti bisa, Masih bisa. yakin bisa. Anggaplah kalau semacam mobil-mobil besar kayak Pajero, Fortuner begitu. Itu semua bisa mampus, berarti bisa down to earth. Sebenarnya bisa, semuanya bisa. Yang penting mau custom. Ya, artinya kan sekarang kan ini kuncinya satu saja lah. Kata ini, ada kemauan dan kesabaran. Kalau tidak mau, didasari tidak mau, sudah. Oh, berarti tidak didasari. Kalau mau pasti sudah jelas mau ya. Tapi kalau yang kedua ini, yang sabar tidak gitu. Loh, jangan sampai bilang, Mas ini saya sudah kerjakan ini mobil, terus kok belum selesai, terus dia bawa mamanya ke bengkel. Itu kan berarti harus cukup waktu. Nah, ini adalah waktu. Iya, yang penting waktunya cukup. Nanti mau bongkar mobil segala macam kiri kanan, waktu tidak cukup. Aduh, kan susah kalau waktu tidak cukup. Ini Abender Steel salah satu bengkel untuk modifikasi kaki-kaki. Jadi anggaplah untuk pengerjaan mobil kontes, Mas. Pertama kali Mas Agus ini kerjakan mobil kontes kapan, Mas? Tahun berapa? Mobil apa? Pertama kali saya ngerjakan mobil itu paling ya kayak mobil Timor. Untuk kontes? Corolla. Oh, kalau untuk kontes itu pertama kali saya kerjakan mobilnya anak di BMS. Nah. Mobil apa? City Set. Itu real untuk kontes. Itu pun saya ya sekarang mungkin kalau saya bilang ada orang yang bikin mobil itu Citizen, Honda Citizen. Bukan Citizen ya. Kalau Citizen Citizen. Depan belakang chamber, mungkin saya turut bangga. Apresiasi lah ya, karena susah. Chamber depan belakang, berarti minus depan belakang nih. Iya. Susah itu berarti. Celup aja. Kalau sekarang orang bilang main slam. Oh, kalau untuk zaman sekarang slam saja susah kita. Ya. Dengan tergantung Mas. Ring berapa dulu? Zaman itu tahun itu 2000 berapa itu Mas? 2010 ya. 2011 ya. Pokoknya berarti masih ngetren sekitaran ring 17-an. 17-16. Itu dipakai slam. Pakai di City slam. Set. Itu foto-fotonya masih ada. Foto-fotonya masih saya simpan. Ini kerjaan pertama saya yang istilahnya untuk real contest maksudnya. Real contest. Tapi ya dulu kan masih jujur masih apa sih kategorinya masih awam masalah kategori. Ini mobil bukan dari sudah beda dari standarnya masuk udah. Oh, jadi dulu belum paham kategori slam apa segala macam. Dulu kan tahun 2010 2011 Mas, itu kategori kaki-kaki belum sebanyak sekarang. Berarti memang dulu ya sekedar ceper, sekedar mampus apa segala macam. Itu hari saya ngerjakan ini ya, saya cerita sedikit ini. Itu City Set dengan dipendekin saja udah miring. Jadi tidak ada kepikirannya ini mobil mau dikasih miring enggak. Oh, berarti gitu. Naturally minus Mas. Natural. Jadi itu dia memang miring sendiri karena memang pokoknya yang jelas intinya gini. Saya lihat mobil City Set miring depan belakang, celup. Wah, susah. Artinya saya bilang ini totalitas ini orang yang kerja. Benar-benar mengerjakan. Begitu deh. Karena susah Mas. Susah. Beda dengan yang cobalah. Jadi selama Mas Agus kerja mobil kontes ini kan kebanyakan yang untuk modifikasi atau merubah kaki-kaki kebanyakan untuk kontes Mas. Jadi selama Mas Agus kerja mobil kaki-kaki mobil ini, mobil apa yang paling susah Mas? Mobil paling susah sebenarnya dari mobil Eropa sih. BMW, Mercy segala macam. BMW, Mercy. Sesuai kebutuhan. Kayak kemarin pengalaman sih ada mobil Eropa yang memang kebutuhannya harus maksa gitu, jadi di situ susah. Oh, mobilku apa Mas? Salah satunya. Oh. Tapi itu satu pertama mobil Eropa, kedua mobil yang pakai garden, dia mainnya low. Kayak redam low. Mobil yang pakai garden berarti penggerak roda belakang, tapi mau main to them low. Iya. Yang susah itu. Yang susah. Berarti harus custom chassis juga Mas. Ya,
setidaknya seperti itu. Yang paling susah itu. Paling susah itu. Biasanya berapa lama Mas kalau kerjakan mobil seperti itu? Kalau untuk estimasi pengerjaan berapa lama kita juga tidak bisa sampaikan secara real, bilang 1 sampai 1 minggu belum tentu. Bisa cepat, Bisa lama. bisa lama. Tergantung kondisi mobil Ya, berarti. Sama itu pemilihan velg. penyediaan juga partnya bagaimana. Antara ini biasanya kan selisih paham dengan customer, ini mau di custom atau mau dibelikan yang sudah jadi gitu kan. Kadang kita nunggu Oh, berarti informasinya. tergantung konfirmasi customer juga Mas. Ya. Lagian juga kebutuhan part yang ada di Makassar kan saya rasa juga Terbatas. masih terbatas, jadi kita harus nyari di luar Pesan. pengiriman gitu, biasa yang Betul, bikin betul, agak betul. lama. Jadi kalau kenapa dikerjanya kok lama sekali, harusnya ke situ dulu arahnya. Tapi selama 10 tahun nih Mas ini bikin mobil kontes. Mm-mm. Ini kan semakin berkembang juga regulasi Mas di kontes. Iya. Semakin banyak masalah regulasi kaki-kaki, regulasi-regulasi umum yang awal-awal kita main kontes itu kan sudah beda sekali sama sekarang. Nah, sekarang kan sudah ada slam, ada tag, ada fitment, ada miti, ada maxi. Kebanyakan yang Mas kerjakan di bengkel ini di kategori mana? Yang sering dikerjakan itu yang paling sering itu fitment. Fitment memang. Fitment itu sering, slam, dua itu. Tapi tergantung pilihan customer lagi. Sebenarnya, atau Mas yang rekomendasikan. Enggak, saya enggak bisa rekomendasikan. Paling saya ngambil sisanya dari customer. Maksudnya? Customernya itu maunya apa ini? Tujuannya ini pakai velg ini, terus masang ini dan itu tujuannya mau apa? Dia maunya fitment. Sebenarnya kalau sudah itu mentok tidak bisa, baru saya arahkan sisa-sisanya itu. Bagusnya pakai ini, harusnya kategorinya seperti ini supaya tidak nabrak sama yang lain gitu. Oh, Bisa jadi gitu. semua customer senang juga. Nah, maksudnya. jadi kalau dia ngikut biasanya aman diregulasi, aman juga untuk teman-teman. aman juga dipakai. Tapi kalau bilang maksanya memang mau harus itu contohnya gini, ring 17 harus dapat gini. Nah, Contohnya kita anggaplah maksa. body standar, terus Velgnya pemilihan lebar. velg lebar 11 atau 12 begitu Iya. Mas. Terus maunya fitment. Kan Itu harus dipaksa rebah lagi Mas. iya, harus rebah lagi. Nah, itu juga kadang sebagai bengkel kan kadang juga maunya buru waktu supaya cepat, white body misalnya kan. Tapi kadang juga customer bilang jangan rusak standarnya. Nah, itu juga kita jaga di situ. Kita cari putar otak lagi untuk dapatkan itu bagaimana itu supaya customernya seneng. Nah, itu Enggak merusak juga yang standar Mas. seperti itu. Jadi yang paling banyak fitment Mas sama slam. Intinya paling banyak fitment, slam itu sudah. Jadi sekarang kan dari 2010 itu Mas dulu belum zaman Airsus di Makassar Mas. Belum. Pertama kali pegang Airsus di Makassar tahun berapa Mas? Tahun berapa ya? 2008. Ya, 2018. 18. 18, 17, 18 lah ya. 18 lah. 18. Itu pertama kali pasang sendiri atau maintenance mobil yang sudah dikerjakan sama Jawa? Nah, pertama kali itu saya itu ceritanya lucu gini. Ketawa memang ini Mas, itu cerita gitu dulu. Bilang memang karena lucu ini. Memang lucunya gini. Jadi ada salah satu owner yang punya mobil itu mau pasang air suspensi. Jadi air suspensi itu cara kerjanya sistemnya itu seperti apa saya juga masih kosong. Jadi belum tahu pertama kali mau sentuh ini. Kebetulan itu hari juga mekanik dari luar datang ke Makassar cuma untuk mengerjakan ini barang air suspension pemasangan. Di saat itu si pekerja ini cuma punya waktu kurang lebih itu 2 hari itu 2 hari dan di situ dia harus balik lagi ke tempatnya, ke tempat tinggalnya dia. Nah, dia kan kacau, jadi dia minta tolong untuk bereskan ini, untuk teruskan ini. Jadi anggaplah
karena deadline-nya terlalu singkat, singkat, karena terlalu singkat jadi belum rampung 100%. belum rampung 100%. Makanya Ja- minta tolong ke Mas Agus untuk lanjut. Ya, jadi saya sisakan. Jadi di situ saya, aduh, pokoknya pikir bagaimana ini barang seperti ini ya. Tapi kan memang belum tahu kan, saya juga nggak mau sok betul, nggak mau. Banyaknya bit ember di sini Mas, gila Kak. Nggak mau juga dibilangin sok tahu, sok anu. Jadi saya memang yang memang benar-benar saya nggak tahu. Saya coba telepon komunikasi sama si mekanik itu tadi. Oh berarti Jadi masih komunikasi sering- sama Iya, yang pasang awal. Iya. Tapi lucunya lagi, ini yang lucunya lagi, ini barang belum selesai, si ownernya itu sudah bosan. Maksudnya? Sudah mungkin nggak tahu, mungkin Tapi karena sudah rampung mobil. belum, mungkin 80% ya, 80% itu hampir selesai, tapi si ownernya itu nggak tahu berubah pikiran untuk ngelepas ini barang. Sebenarnya ini saya kalau disuruh ngelanjutin ini bakalan nggak bisa. Oh jadi Mas Agus juga tahu kalau sebenarnya kalau lanjut ini nggak bakalan rampung 100%. Masih saya ragu juga apa ini hasilnya akan baik atau fungsinya juga, kan kita masih nol sekali ini, saya bilang gitu kan. Masih pertama kali Mas ya. Tapi ini mungkin ya si kebet lagi nih. Secara kebetulan ini si ownernya ini berubah pikiran untuk ngelepas ini barang. Jadi dia lepas, komunikasi sudah sama yang ownernya sama yang mekaniknya itu tadi, bilang deal mau dilepas. Nah, dia minta tolong sama saya untuk melepaskan ini barang. Di situ saya belajar. Berarti Mas belajar 100% proses pelepasan dulu. Pelepasan malah justru bukan dari Pasang. segi pemasangan itu pun saya pun kebagian cuma mungkin 5% saja, mungkin cuma nancepin selang-selang itu aja. Jadi kalau bilang dari kabel sampai anunya itu bukan saya yang kerjakan, tapi pada saat dilepas di situ saya langsung. Berarti 100% Mas yang lepas. Ya, Bongkar total. bongkar total sampai ini mobil standar betul. Nah, di situ barang sudah dikembalikan, masih berpikir. Di situ saya mungkin ada 60% otak saya yang sisa dari ini pemasangan Airsus. Makanya saya coba terapkan di mobil lain untuk Improvisasi lah. Ya, saya coba bikin ini mobil pakai Airsus dengan bikinan saya sendiri. Jadi saya dari balonnya saya cari balon yang bekasnya mobil Land Rover. Bukan mobil Harrier. Lexus Berarti- Harrier. Ah, Saya dipasang mobil Yaris itu hari, saya pasang di mobil Yaris. Harus beli ini, harus beli itu. Aduh, pusing minta ampun. Tapi 90% saya bilang jadi. Saya bilang bisa. berarti pertama kali Mas pasang Airsus bukan barang baru. Bukan. Jadi barang-barang beli copotan, beli yang Beli mungkin- bekasan. itu pun masih di situ juga. Ini harusnya basic mobil seperti ini harusnya balonnya yang ukurannya seperti ini. Ini juga saya juga belum tahu. Cuma asal pasang saja yang jelas naik turun fungsi. Di situ saya bilang saya tahu. Berarti Saya bilang saya pertama kali jadi mobil Yaris itu Mas sudah fix tahu. tahu Saya bilang saya tahu. tahu pasang. Dan kemudian hari ada yang customer Makassar yang memang suruh masangin Airsus yang kebetulan juga si kebet plug and play. Enak lagi pasang jadi. Berarti khusus anggaplah mobilnya sedannya khusus mobil itu berarti. Ya, seperti itu. Berarti untuk bolt on mobil itu. Bolt on memang untuk mobil itu, jadi kok gampang ya masang Airsus, ternyata gampang gini-gini. Nah, akhirnya punya rekanan di sana di Jogja di coba saya ngambil barangnya. Nah, di situ mulai. Berarti sekarang Sampai Mas saat Agus ini. pegang merek Airsus salah satu merek atau bagaimana? Ada rekanan kah? Jadi yang stok barang di sini bagaimana? Ada salah satu Mas gila Kak. ada salah satu rekanan bengkel untuk mengenai air suspensi, ada itu dari Bandung. Kalau boleh tahu Mas, ini merek Airsusnya apa? Kok udah ribut. Banyaknya motor sini balap liar gila Kak. Saya pabala lorong. Apa merek Airsus yang sekarang Mas pegang ini?
Maksudnya rekanan dari sana Heeh. nyetok Airsas di sini merek apa? Merek untuk yang saat ini saya pegang itu Airfreight suspensi ini yang dari Bandung. Hanya saja ada customer yang mas nggak ada yang harga yang Di di bawahnya. bawahnya. Jadi kadang saya cuma cari-cari, ya ada. Oh, jadi di Mas Agus ini boleh pasang Airsas selain merek Airpride. Boleh lah, boleh terbuka. Apapun itu mereknya, Jadi boleh lah. boleh customer yang bawa barang, Boleh. Mas Agus yang Boleh, sediakan. silakan. Terus juga ada di Makassar juga ada yang namanya Thor. Hmm. Ada juga namanya Thor. Oh, distributornya kebetulan teman saya juga, Mas. Oh gitu. Rama. Ya. Nah, distributor satu-satunya distributor Thor di Indonesia itu Rama. Itu sebenarnya bagus. Jadi begini. Kalau memang butuh sesuatu maksudnya untuk pemasangan ya boleh pasanglah di sini. Jadi supaya lebih akrab, lebih anu kan. Nah, sharing, sesama bengkel kan. bengkel gitu. Betul. Sebenarnya kalau untuk air suspensi sih enggak saya harus matok harus pakai ini enggak. Silahkan mau pakai yang mana, saya pun pakai menu, mau pakai ini pakai itu, harganya yang ini yang itu. Ada Mas harganya di bawahnya pun juga ada. Kalau memang saya mau tapi banting harga tergantung kualitas. Jual nafas saja sih ada gitu. Kalau Betul, misalnya betul. buat untuk fight gitu. Nah, Gitu. tapi Jadi Mas ada. Agus terima pasang juga kalau misalnya customer datang bawa barang bekasan. Iya dong, harus. Tapi kalau misalnya Mas ada customer misalnya punya mobil Civic, ya, tapi bawa copotan Yaris atau Jazz, Mas terima atau enggak? terimalah. Semuanya bisa. Bisa dipasang. Bisa dipasang. Tapi belum tentu jalan. Ya. Kan bisa dipasang, Bos, bukan bisa jalan. Ya terserah lu. Dah? Minum dulu. Supaya enggak tegang ngomongnya. Kopi saya disponsori oleh istrinya Mas Agus. Kalau menurut Mas Agus ini untuk teman-teman yang baru mau bangun mobil atau baru mau pasang Airsas, kira-kira ada tips enggak, Mas? Kan kebetulan Mas ini juga sudah lumayan berpengalaman lah kalau Airsas kayak mobil. Ada tips enggak? Tip untuk pemasangan Airsas ya? Ya, atau custom kayak mobil lah. Kan enggak semuanya orang suka Airsas, Mas. Ya, benar. Ada yang suka betul-betul statik. Tipsnya bagaimana, Mas? Yang nyaman yang mana atau safety yang mana? Sebenarnya itu tipsnya sebenarnya gampang. Ini mobil mau arahnya mau kemana dulu? Arahnya mobil mau kemana? Ada yang mau street racing. Untuk saya sering keluar kota, Mas, gitu kan. Jadi pokoknya dasarnya dari situ dulu. Berarti arahnya mobil mau kemana dulu? Dipakai untuk apa dulu? Mau pemakaian harian atau betul-betul hanya untuk kontes? Tapi kalau untuk tip untuk memodifikasi, kalau saya sih di sini kan kebanyakan main sedan sih. Jadi kalau untuk teman-teman mau modifikasi, utamakan pemilihan velg yang tepat dulu. Velgnya udah dapat, terus utamakan velg dulu. Velg kalau saya sih baru custom suspensi. Ya, kalau yang jelas kalau saya untuk awal pertama velg dulu, Mas. Velg masuk disesuaikan dulu sama mobil. Ya. Itu pun kalaupun milih velg juga sebenarnya harus sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Jangan asal milih velg ini velgnya mahal kok, tapi terpasang di mobil itu sebenarnya enggak apa sinkron jadi hilang. Jadi percuma itu kamu kok pakai velg mahal tapi enggak sinkron sama mobilnya. Enggak sesuai misalnya kan. Jadi hilang kesan mewahnya itu velg, Mas tuh. Jadi harus sesuaikan, tapi sebaiknya sih kita punya teman, punya komunitas, harusnya kan sharing di situ kan gunanya komunitas. Sharing-sharing. Bagusnya pakai apa? Kalau masih ragu ya tanya yang benar-benar lebih tahu, berpengalaman lah, Mas ya. Tapi kalau tip untuk saya sih itu saja. Yang penting paling utama waktunya cukup. Waktu itu yang paling penting, Bos. Waktu. Pokoknya sabar. Ini waktu. Sabar aja. Nah, sabar. Waktu. Ada kesabaran. Serahkan sama yang ahlinya, insyaallah beres. Kan Mas Agus ini kerja kaki-kaki, enggak semuanya Airsas, enggak semuanya statik. Kalau menurut Mas Agus, pilihan antara Airsas atau coilover? Sebenarnya dari kebutuhan lagi. Dari kebutuhan. Kalau mau butuhnya nyaman boleh pakai Airsas. Tapi nyaman dua-dua, Mas toh? Sebenarnya semuanya itu nyaman. Semua nyaman, cuma maintenance-nya lebih berat di suspensi. Tapi kalau misalnya, Mas, saya pakai Airsus tapi sering keluar daerah, kalau safety enggak?
Kalau dari segi safety, safety mana mas? Jelas safety Coilover. coilover. Oh, karena kembali ke maintenance lagi mas. Ya, karena bedanya kan besi sama karet gitu. Betul. Ada masanya gitu. Tapi kalau Mas Agus sendiri berani jamin safety-nya pemasangan Airsas? Insya Allah Jamin ya? jamin, Mas? saya jamin. Garansi lah. Garansi, istilahnya. asal ada kemauan dan kesabaran, waktu itu saja. Jadi teman-teman, itu tadi bincang-bincang sedikit kita sama Mas Agus, owner dari AB Under Steel, salah satu spesialis bengkel kaki-kaki di ujung pandang Makassar ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, everybody. See you, bye-bye. Poswa.